Salam pelajar Indonesia, apa kabar teman-teman? Semoga juga kalian tetap baik-baik saja ya di masa yang juga masih pandemi ini. Semoga kita juga masih diberikan kesehatan. Oke, kita ketemu lagi hari ini di podcast SMKTI Erlangga. Masih sama seperti yang lain-lainnya. Masih bersama Hani tentunya ya, Ibu Hani atau Kakak Hani, boleh deh kakak aja ya. Seperti biasa, saya selalu kedatangan bintang tamu yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol seputar kehidupannya, tapi tidak percintaannya. Jadi seputar kehidupannya, kegiatannya, kemudian pekerjaannya, atau juga kisah suksesnya ya, yang akan kita bicarakan, kita kupas tuntas ya. Ini juga bagian dari informasi untuk adik-adik terutama yang berada di SMKTI Erlangga ya, untuk kedepannya menentukan pilihan itu seperti apa. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Aduh, bintang tamu udah kayak artis ya. Kita kedatangan satu alumni dari SMKTI Erlangga. Ini sama seperti kisahnya yang beberapa waktu yang lalu. Ada satu alumni yang juga lulusan masa pandemi, tapi ternyata rezekinya alhamdulillah ya, meskipun di masa pandemi dia tetap bisa eksis ya di bidangnya, di bidang pekerjaannya. Siapa lagi kalau bukan Rahmani? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Perkenalkan, nama saya Rahmani Masasmita, alumni SMKTI Erlangga jurusan TKJ. Wah, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Angkatan? Sekarang kayaknya berubah ya namanya. Karena kita pakai kurikulum 2021 ya, namanya menjadi TJKT. Sebentar, Teknik Komputer Jaringan Telekomunikasi. Iya, udah hafal banget ya, alumni TKJ. Tahun kemarin kan ya lulus? Tahun berapa ya saya ya? Jangan pura-pura lupa deh. Ini panggilannya enaknya gimana nih? Kebiasaannya kalau di kelas saya panggilnya Rahmani. Tapi karena sekarang juga sudah di luar kelas dan rambut udah mulai agak gondrong manis-manis gitu, jadi mungkin ada panggilan lain nih kalau di luar. Panggilannya di luar Encas ya. Emang jauh sih dari nama. Itu kayaknya panggilan hoki sih. Panggilan hoki ya. Atau mungkin karena bidangnya TKJ gitu, Cas gitu. Enggak, itu dari kecil Bu. Dari kecil entah ya. siapa yang ngasih nama itu. Oke, tapi saya biasa panggilnya Rahmani enaknya. Iya, gak apa-apa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke Rahmani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Setelah ditunda beberapa waktu, kita sempat ada penundaan beberapa waktu karena ada kesibukan, terus ada kegiatan lain. Jadi berjumpa dengan Rahmani ini sempat kita cancel 2 kali kalau tidak salah ya. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini dia bisa hadir untuk ngobrol-ngobrol. Rahmani, kita belum bicara hari ini dulu. Kita bicara beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun kemarin ke belakang. Gimana sih kesan pertama waktu masuk di SMKTI Erlangga dulu? Kesan pertamanya apa ya? Kesan pertamanya ngelihatnya, wah ini sekolah beneran sekolah atau bukan sih? Jahat banget ya. Iya. Tapi memang apa ya? Dulu pilihannya satu-satunya di sini emang. Dulu mau masuk MAN 1. Itu orang tua nyuruhnya ke agama, cuman saya kurang gimana ya? Kurang gimana gitu. Suara hati ya, mungkin suara hati kurang ya. Suara hatinya kayaknya ke sini. Suara hatinya ke sini gitu ya. Tapi begitu di sini mungkin di luar pagarnya tuh langsung ada kesan lain tadi yang dikatakan. Iya, kesannya ini beneran. Ini beneran sekolah bukan sih? Tapi pas udah masuk wah. Oke lah, kelasnya bagus. Oke, kelasnya bagus ya. Kesan pertamanya ternyata gitu ya teman-teman. Jadi wah ini beneran sekolah atau enggak? Karena memang kalau Rahmani ingat gak sih waktu sekolah kita tuh sering dijuluki sekolah kotak sabun. Kotak sabun karena bentuknya emang kotak. Tapi alhamdulillah lulusannya ya nggak cuma kotak-kotak, bisa lebar, bundar, semuanya lah bisa ya. Ya jadi itu kesan pertama masuk SMKTI Erlangga. Terus kenapa bisa memilih TKJ? Kan kita tuh waktu itu ada waktu zaman Rahmani ada jurusannya ada MM ya, kemudian ada RPL. Kenapa milihnya TKJ? Milih TKJ kayaknya
karena nggak sengaja deh kayaknya. Nggak sengaja juga ya. Serba dulu, tidak sengaja nih hidupnya kayaknya. Kayaknya nggak sengaja. Dulu tuh suka suka ngulik-ngulik tentang komputer gitu. Tentang komputer. Terus? Dulu pengennya cuman punya komputer cuman main game aja kayaknya dulu tuh. Akhirnya lama-lama tahu spek komputer segala macam, ada ketertarikan sendiri untuk ya mungkin jurusan TKJ kayaknya lebih tepat. Lebih tepat ya daripada MM ya. Iya, dulu sempat kayaknya kayaknya bisa ke MM atau TKJ tuh. Sekalinya ya udah terlanjur masuk TKJ jalannya aja. Ya udah ibarat kecebur ya udahlah gitu ya. Iya. Ibarat udah masuk sungai ya udahlah mengalir saja kemudian. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezekinya di sini berarti. Rezekinya di sini. Mungkin kalau nggak masuk TKJ nggak kayak sekarang mungkin ya. Waduh, nggak kayak sekarang ya. Oke. Waktu sekolah, Rahmani punya nggak pelajaran yang paling disukai? Atau saya suka nih pelajaran ini. Gitu. Yang disukai kalau masuk pertama itu masih belum ada ya, kayak kelas 1 itu kan masih sungkan ya kan? Iya, sungkan. Masih dulu kan favoritnya pelajaran Panto tuh pelajarannya apa ya dulu ya? Pokoknya berhubungan tentang telekomunikasi lah, berhubungan tentang itu. Bahkan dulu kayaknya aura Panto nih kayaknya rada gimana gitu. Guru yang dianggap killer sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga sebenarnya pas sudah kenal bagus aja, ngajarnya kayak unik gitulah. Tapi berarti mata pelajaran yang memang di TKJ yang produktif yang paling disukai, karena juga kalau saya lihat tuh kalau dari depan tuh biasanya suka praktek gitu ya. Mungkin itu juga serunya bisa ya. Keluar kelas gitu. Gitu. Dan mungkin ada juga praktek manjat-manjat gitu. Kalau di ini nggak ada sih, kayak kita langsung perangkatnya, cuman nggak sampai manjat-manjat sih, biasanya pakai meja gitu di luar. Manjat tower gitu misalnya. Itu biasanya di prakrin tuh. Nah, Rahmani waktu sekolah ada aktif nggak sih di kegiatan gitu dulu waktu kegiatan? Atau khusus cuma sekolah aja praktek, atau ada ekskul yang diikuti? Ekskul yang diikuti sesuai jurusan dulu. Apa itu? Dulu sempat ditawari OSIS, cuman saya kayaknya kurang gitu kalau OSIS. Kurang. Jiwanya juga lain ya. Kurang gitu. Dulu Dulu yang diikutin ekstrakurikulernya yang diwajibkan memang ini TKJ ada itu dulu. Saya juga lupa ya. Pokoknya berhubungan tentang telekomunikasi juga. Jadi setiap hari Minggu itu datang ke lab gitu. Gabung sama kakak kelasnya dulu. Dulu gabung sama kakak kelas. Karena dulu kan memang tidak masa pandemi, jadi juga ke sekolah tuh dulu, mobilitasnya enak ya. Iya, dulu biarpun hari Minggu tetap ke sekolah sering gitu dulu. Malah seneng ya kayaknya, nggak hari Minggu ya, nggak cuma Senin ya, ke sekolah Minggu juga Minggu gitu. Juga. Pokoknya hari-hari kalau perlu ke sekolah gitu. Rajin banget ya. Rajin banget ke sekolah. Numpang wifi dulu kelas 1 nggak ada wifi ya di rumah. Curhat malah dia ya. Oke. Waktu masuk ke SMKTI Erlangga, terus ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru yang ngajar gitu. Punya nggak sih cita-cita nanti aku kalau lulus dari Erlangga ini aku harus gini gitu? Dulu punya pikiran. Apa tuh? Dulu punya pikiran kayak gitu pas ini kayaknya pas prakrin deh. Prakrin. Ngelihat kayak wah dunia kerja nih seperti ini, dunia usaha seperti ini. Terus? Ya ada kepikiran untuk membuka, sebelumnya sudah buka sih, cuman untuk melebarkan sayap gitulah. Mengepakkan sayap gitu belum ada ya. Kalau kepikiran seperti itu biasanya kelas 2. Dulu kisahnya. Kisah ya. Tapi memang dari kelas 2 itu kan kita ada prakrin gitu ya, ada praktek. Ada prakrin. Di situ juga menghadirkan ini ya, motivasi gitu ya, untuk bisa bikin nanti aku juga bisa bikin gini deh gitu. Ya kan? Jadi memang sudah ada ya cita-cita dari dulu. Tapi kalau dari kelas 1 dulu kalau ditanya, dulu kan pernah tuh ditanya sama guru cita-citanya apa ya, enggak punya. Enggak ada cita-cita, mungkin harapan, kalau harapan ada ya. Kalau cita-cita dari dulu emang enggak ada. Bingung ya. Saya pikir saya aja waktu SMA bingungnya, ternyata ada juga yang bingung. Oke. Itu kan kalau kita ulang ke belakang. Nah,
setahun terakhir ini saat-saat masa pandemi, kabarnya Rahmani ini udah bisa mengepakkan sayapnya. Wah, kalau dibilang mengepakkan sayap sih nggak juga sih ya. Nggak juga sih. Ya kebetulan ada aja lah kerjaan gitu ya kan. Kebetulan waktu itu ada anak prakrin ya waktu itu ya berangkat sama saya ke Kalsel kalau nggak salah ya. Itu project ini sih, project dari kawan-kawan juga dari relasi-relasi. Ngeri bahasanya, relasi ya. Terus? Iya sebenarnya kalau sudah dimasuk di dunia kerja itu penting banget sih relasi menurut saya. Jangan sampai relasi tuh di lingkungan teman-teman aja, teman-teman kompleks mungkin, teman-teman apa. Kayaknya harus berteman, mungkin saya sendiri, teman-teman saya bapak malah. Tapi di situ ada hasilnya tuh, pentingnya bisa melebarkan sayap, melebarkan relasi. Nah, Rahmani bisa nggak sih diceritain usahanya ini apa ya, di bidang apa, kemudian kapan mulai merintisnya? Mungkin bisa diceritain deh ke teman-teman biar teman-teman di rumah sana juga tahu. Saya basicnya di telekomunikasi sih, sama ya apa yang berhubungan dengan IT mungkin bisa lah sedikit saya kerjakan. Misalnya CCTV, mungkin internet kebutuhan sekolah, instansi, rumahan mungkin ya. Kalau rumahan masih situ-situ aja di daerah Samarinda seberang gitu masih ya. Kadang juga maintenance project gitu, pernah di daerah pertambangan pernah juga, alhamdulillah. Gitu sih bidangnya. Dulu kalau sejarah pendiriannya usaha ini, apa sih nama usahanya? Dari tadi nggak disebutin. Itu PT NCS Cipta Solutech itu. NCS. Itu nama hoki itu. Nama panggilannya itu ya. Cas. Ternyata diambil ke nama usahanya juga ya, PT NCS ya. Iya, dulu ya awalnya ya dari kelas 2 itu kisahnya. Saya dulu iseng-iseng belajar tuh. Iseng-iseng belajar perangkat. Dulu kan ada praktek perangkat telekomunikasi itu masih wireless, sekarang kan sudah beralih ke fiber optik. Ini sedikit teknik sih Bu ya. Iya, nggak apa-apa, kita diceritain jadi biar juga yang di sana tuh yang juga sama di jurusan yang sama TKJ tuh, apalagi adik-adik kita yang kelas 1, kelas 2 tuh juga punya gambaran gitu loh. Supaya terbuka mindsetnya. Terbuka gitu, bahwasanya nggak cuma di kotak ini aja tadi yang disebut, tapi juga bisa melebar kemana-mana. Dulu awalnya belajar iseng gitu, akhirnya kok seru ya belajar ini. Kayak saya kan orangnya penasaran tuh, apapun yang dikerjakan ingin bisa maksimal gitu. Dulu tuh sampai kalau ingat saya kelas 1 atau kelas 2 itu belajar tuh di kelas TKJ. Sampai pernah diusir tuh. Kok bisa? Saya kan belajarnya nekat, belajarnya sampai malam. Saya di sekolah sampai malam tuh Bu. Saya pulang jam 11 malam tuh ke rumah. Sekolah ya, yang lain sampai jam 4 ya? Iya, yang lain sampai jam 4, saya pulang jam 11 malam tuh. Sampai diusir sama Pak D, siapa ya namanya, Pak D Cowboy sih saya sebutnya. Terus disuruh dibilangnya, kamu nih ngapain di sekolah lama-lama, udah malam, dicari mamamu bilang. Ya. Terus malah dikira mau uji nyali lagi di sekolah ya. Saya dulu penasaran sampai nanya-nanya ke Pak Tami. Dulu kan Pak Tami kayaknya sampai malam banget tuh, hebat banget tuh beliau tuh. Sampai malam nanya-nanya ke Pak Tami gimana ini. Akhirnya ya belajar dari Google, dari manapun, karena wifi ada aja di sekolah gitu. Kalau malam kan kencang tuh, saya suka tuh kalau malam. Itu rahasianya ya, anak-anak dulu ya ternyata yang demen di sekolah. Ya akhirnya bisa untuk setting perangkat. Bahkan sampai di rumah pun kadang begadang juga tuh setting perangkat gitu. Terus tuh minta, dulu ada satu alat terus tuh pasang di rumah, ternyata tetangga mau gabung internet gitu, masang internet, akhirnya sampai banyak gitu. Dulu yang motivasi saya dulu kayaknya bukan guru TKJ deh. Iya, malah guru MM dulu Bu. Guru MM ya? Itu Pak Awi. Oh Pak Awi ya. Itu dia kisahnya dulu, kalau kalian punya internet bilangnya kenapa nggak dimanfaatkan aja gitu. Tetangga kan ada gitu, setidaknya nggak bayar bulanan internet yang mahal itu dulu. Iya. Jadi disalurkan gitu. Oh ternyata bisa ya, caranya gimana itu saya cari sendiri itu dulu tuh. Gitu akhirnya berkembang ya sampai sekarang seperti itulah. Sampai sekarang ya bisa melebar, terus jobnya juga sampai ke luar kota. Iya alhamdulillah gitu ya. lah.
Alhamdulillah. Dan kemarin juga sempat kan ada siswa di SMKT Erlangga ya, di kelas ya, yang juga prakrin. Menerima juga untuk prakrin gitu? Menerima sih, tapi ya nggak banyak. Nggak banyak. Ya. Nah, Rahmani, untuk di pekerjaan ini atau di perusahaan ini, kamu sama siapa sih? Maksudnya, apakah sendiri saja atau ada tim atau ada apa gitu? Ada tim, saya sama si Arya. Berdua? Cuma berdua aja. Hanya berdua? Hanya berdua. Tapi bisa menghandle maksudnya setiap project, setiap ini? Bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa. Diusahakan bisa. Apa nggak kepikiran untuk menambah beberapa tim gitu? Belum ada kepikiran sih. Itu pun dulu kisahnya si Arya itu teman saya begadang. Teman saya seperjuangan yang diusir dari sekolah. Karena suka di sekolah sampai tengah malam. Ntar negatif lagi ya. Iya, dulu kan sukanya main game ya. Sambil main game akhirnya belajar juga di situ. Masa cuma main game aja gitu kali ya pikirannya waktu itu ya. Jadi memang kalau saya dengar juga ceritanya dulu Rahmani ini dari waktu kelas 2 ya, masa prakrin gitu, terus ada ide ting gitu sampai akhirnya usahanya berjalan, terus dia mendirikan sendiri yang namanya apa tadi, PT? Kalau PT itu sebenarnya baru-baru aja. Baru-baru aja. Dulu sebelumnya belum ada badannya. Belum ada badannya. Nah kan sekarang kan harus lebih ini karena juga saya yakin relasinya atau project yang dikerjakan juga minta apa ya? Iya, minta legalitas pastinya. Kalau udah sampai seperti itu pasti ada legalitas. Mau enggak mau kita ikuti lah. Ya kan? Oke. Jadi mungkin nanti lain kali ada kali ya alumni yang misalnya lulus gitu terus diajak jadi timnya gitu. Mungkin. Kalau emang cocok suara hati ya. Lagi-lagi Rahmani suara hati soalnya. Mungkin kalau bisa jangan ikut, bikin sendiri kalau bisa. Oh, kalau bisa bikin sendiri. Oke. Iya. Jadi memang apa ya? Ada nggak suka duka yang ditemui dalam pendirian usaha ini? Apa dalam beberapa lama ini bagus aja gitu mulus? Enggak. Atau ada naik turun? Pasti ada naik turun. Belokan gitu. Pasti ada naik turunnya. Pasti ada naik turun. Apa tuh yang bisa diceritain hal yang seru gitu misalnya? Hal yang seru mungkin dulu saya kan dulunya apa ya Bu, dari sekolah dulu kelas 2 itu kalau project itu pasti ngajak teman-teman. Paling ngajak teman-teman sekolah gitu. Dulu pernah sampai pelanggan udah lumayan banyak nih pelanggan. Terus tuh ada satu saat itu ada musibah, kena petir tuh perangkat-perangkat saya. Wah, lebih dari 20 perangkat kena petir. Waduh, gimana nih? Ya mau nggak mau duit-duit yang sudah ada ya terkuras untuk ngalangin perangkat-perangkat pelanggan dulu. Wah itu gimana ya, kayak kesel banget gitu loh. Tapi ya bencana alam ya akhirnya bisa bangkit lagi. Bisa, gitu tapi ya artinya tidak terlalu lama terpuruk. Kemudian masalah juga tidak terlalu lama ditimbun, ada solusi. Pasti ada solusi lah. Pasti ada solusi. Tapi setelah itu ada nggak ide nanti biar tidak terjadi hal yang sama? Ada pasti ada. Yang dipikirkan. Kita pakai perangkat-perangkat yang baru, mungkin kita ngerubah yang dari wireless ke fiber optik gitu. Karena sedikit teknis lagi nih. Enggak apa-apa. Kalau kabel fiber optik itu buat anak TK aja ya, kalau kabel fiber optik itu kan dia nggak menghantarkan listrik tuh. Kalau kabelan kan tembaga. Jadi kalau ada lonjakan listrik tuh biasanya kalau fiber optik nggak terpengaruh gitu. Biarpun ada petir gimana, mungkin paling listrik rumahnya yang bermasalah, bukan perangkat ininya, bukan perangkat. Aduh, ini berat banget bahasanya kalau sudah fiber optik, serius ya. Iya, kayaknya kita pembahasan lain deh. Kalau itu kayaknya terlalu teknis banget. Kalau misalnya kuliah. Nah, kalau sekarang nih Rahmani kegiatannya selain juga mendirikan usaha ini atau bekerja dalam usaha ini, ada kegiatan lain tidak? Kuliah misalnya atau apa? Kuliah gitu? Sih, masih kuliah. Kuliah ya? Semester berapa? Masuk semester 3 sih kalau nggak salah ini ya, semester 3. Dia juga lupa ya. Jangan-jangan karena kuliahnya juga online ya. Iya, kuliah online. Kuliah jurusan apa? Apakah sama dengan waktu sekolah atau keluar jalur? Sedikit sama aja sih. Sama aja, cuman sedikit
kayak lebih ke RPL mungkin masuknya. Dulu kan sempat daftar di Polnes tuh. Itu pun nggak sengaja, iseng banget daftar Polnes. Iya. Ini kayaknya anak ini hidupnya serba iseng, serba suara hati ya. Iya, dulu sempat Polnes. Kayaknya seluruhnya siswa-siswa daftar deh dulu. Cuman yang masuk waktu itu, yang kena masuk itu ada 5 deh kayaknya, satu SMK itu. Kebetulan termasuk saya. Dan anehnya dapat beasiswa dulu. Waduh. Dapat beasiswa di situ. Alhamdulillah dapat beasiswa, tapi pada akhirnya saya tinggalkan karena bentrok jadwal. Saya masuk di UM. Gitu ya. Akhirnya pindah tempat kuliah karena bentrok jadwal dengan bekerja maksudnya. Iya. Kemarin juga waktu ada tamu kita yang sebelumnya tuh juga sama ya. Sudah juga masuk di sana. Polnes kemudian bentrok jam sama pekerjaannya. Tapi akhirnya tetap milih salah satu. Tapi saya salut loh, maksudnya sekalipun juga sambil bekerja, sambil di usaha ya, mendirikan usaha, tapi juga tetap masih kuliah. Ya, jadi tetaplah kuliah itu juga perlu gitu. Oke. Mungkin ada hal lain gak sih yang ingin diceritakan Rahman ini ke teman-teman di luar sana? Apa ya yang diceritakan? Saya dulu masuk SMK ini juga kayaknya berat banget deh Bu sebenarnya. Apanya tuh yang berat? Dari dari segi orang tua kayaknya, wah ini dulu kan saya mau dimasukkan ke negeri tuh. Kalau negeri kan ya keuangan sedikit gampang lah. Dulu masuk SMK itu kayak berat gitu. Kayak berat gitu. Wah ini masuknya aja segini gitu. Makanya itu juga yang buat saya kayaknya saya kelas 2 kayaknya masih membebani orang tua deh. Jangan sampai jadi kaum yang membebani ya. Jadinya akhirnya ya ada inisiatif untuk usaha sendiri gitu. Akhirnya ya. Dulu orang tua sempat kaget, masuknya segini. Alhamdulillah bisa dicicil tuh. Bisa dicicil kan di Erlangga bisa dicicil. Ya agak-agak promo colongan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena memang itu ya biasanya yang dilihat adik-adik kita yang di sana yang ingin masuk SMKT Erlangga tuh yang dilihat itu dari brosur udah kayak serem banget. Padahal coba deh ke SMK Erlangga dulu ya. Terus tanya-tanya dulu ya. Ternyata seperti Rahmani tadi tuh ada hal-hal yang bisa dikondisikan. Tapi ada tantangannya tuh kalau sekolah jauh tuh. Apa tuh? Kalau menurut saya ya, kalau sekolah jauh, kalau nggak ada kayak nggak jadi yang baik gitu, nggak jadi yang ibaratnya adalah yang bisa dibanggakan atau ya sedikit dibanggakan lah ya. Kayaknya kurang gitu. Makanya saya lumayan jauh perjalanan tuh, tapi masih jauh Huda kayaknya. Keren banget tuh orang. Sama sih ya sama. Dari Samarinda seberang itu Lojanan. Samarinda seberang dari Lojanan. Dulu kan kita masuk itu pukul 7.15. Rahmani kalau dari rumah tuh jam berapa? Wah, saya jangan diceritakan. Saya termasuk murid yang bandel. Saya masuk sekolah itu kadang jam 8, jam 9, jam 10. Ini dia ngebocorin aib sendiri ya. Iya. Tapi alhamdulillah dia nggak lama-lama beloknya ya. Artinya dia belok gitu nggak lama, dia akhirnya agak lurus-lurus, terus sekarang dia lurus, dia memikirkan masa iya sih harus gini-gini terus gitu ya. Tersesat tapi ya sedikit ke jalan yang benar lah. sedikit berkelok-kelok lah Bu. Tapi kan sekarang udah enggak kan. Alhamdulillah. Walaupun masih sedikit-sedikit lah Mas. Aduh. Oke. Rahmani, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Ada tidak pesan untuk adik-adik yang sekarang ada di kelas 3, kelas 2, kelas 1 atau yang baru mau sekolah di Erlangga? Apa sih pesan-pesannya untuk mereka? Pesan-pesannya apa ya? Bingung juga saya jawabnya pesan-pesannya. Mungkin kalau ada yang disuka mungkin biarpun lain dari jurusannya ya mungkin ditekuni aja gitu loh. Jangan sampai banyak alasan untuk memulai gitu. Mulai aja belum udah banyak alasannya. Apalagi alasannya kayaknya nggak bisa itu. Kayaknya nggak bisa. Itu semua orang bisa gitu ya. Iya, sebenarnya gitu ya. Orang semuanya bisa. Saya pun bukan termasuk orang yang pinter-pinter banget padahal ya termasuk mungkin bisa dibilang ya semua orang sama aja ya. Akhirnya bisa aja gitu loh ngelaluinya. Karena sekarang ini kan era digital, terus juga kita bisa memanfaatkan semua hal. Kita bisa cari informasinya di mana saja. Iya, semuanya bisa. Jangan ngandalkan guru aja sih menurut saya.
sebenarnya apa ya, kayaknya guru itu sudah maksimal untuk ngajarnya, cuman ya lebih maksimal lagi mungkin kalian nyari-nyari sendiri. Saya pun nyari-nyari sendiri tuh dari Google, dari mungkin nanya bapak-bapak yang sudah sepuh atau mungkin orang-orang yang dianggap kompeten. Iya, gitu banyak ya. Mungkin sosial media kalian bisa dimanfaatkan gitu, kayak mungkin Facebook, Instagram atau gimana gitu. Kan banyak tuh relasi yang bisa tuh. Biasanya mungkin kalau kita nggak tahu misalnya di MM atau di TKJ, saya mau ini nih, saya mau ngerjakan ini, mungkin nanya di forum mungkin gitu ya. Iya. Di forum kan misalnya kita salah pasti banyak tuh yang komen, oh sebenarnya kayak gini bagusnya, sebenarnya kayak gini ya. Akhirnya bisa belajar dari situ sih. Jadi tadi benar yang dikatakan Rahmani ya, bahwasanya guru-guru itu sudah berusaha maksimal gitu. Hanya saja guru kan juga tidak bisa 24 jam gitu ya ngajar, dan ini adalah kesempatan kita di era digital ini untuk terus mencari informasi lebih. Benar. Ya. Karena akses ke dunia bukan ke dunia manapun ya, maksudnya akses informasi itu tak terbatas gitu ya. Iya. Padahal mungkin anggapan apa? Menurut saya mungkin guru itu kayaknya suka kalau kita lebih bisa dari mereka gitu, malah seneng kayaknya ya. Saya pun sendiri kalau ngeliat adik-adik yang lebih bagus ya seneng lah ngelihatnya ya kan. Lumayan gitu. Iya bagus gitu, senang gitu ngelihatnya. Saya kan banyak tuh yang bertentangan dulu kan, kayak cara ngajarnya mungkin Pak Anto ya. Contohnya aja ya. Contohnya aja. Mohon maaf Pak Anto. Mohon maaf Pak Anto ya. Pak Isman Mustamin. Cara ngajar beliau kan, beliau nggak pernah tuh ngajari ini cara ngerjakannya seperti ini, cara ngerjakannya seperti ini. Beliau cara ngajarnya ya udah, saya ngajar ini, materi ini ya cari sendiri. Nggak pernah dilajarin. Tapi itu kan kalau Rahmani kan jadi sebuah motivasi ya untuk gimana ya caranya berkembang gitu. Supaya cara apa ya, menurut saya penasaran itu penting gitu loh. Jadi kalau nggak ada penasarannya mungkin udah selesai di ini kayaknya udah puas di sini, udah gitu ya. Udah aja gitu. Apalagi kalau hanya sekedar misalnya sekolah, karena kita kan di SMK ya, hanya sekedar oh iya untuk dapat nilai bagus kita harus kerjakan, udah selesai. Bahkan saya kayaknya dari kelas 2 sampai kelas 3 nggak pernah ngeliat rapot saya sendiri deh. Iya. Tapi emang artinya kalau kita di SMK ini kan nggak cukup ya untuk yang cuma sekedar udah kita kerjakan project ini untuk dapat nilai gitu. Nah makanya tadi yang dikatakan Rahmani, rasa ingin tahu itu perlu banget ya. Perlu. Yang akhirnya alhamdulillah hari ini bisa membawa Rahmani ke usahanya. Rahmani bisa nggak sih bocorin omset per bulan? Waduh, kalau per bulan ya berapa ya? Lumayan ya? Lumayan. Alhamdulillah untuk bisa nabung bisa ya? Alhamdulillah. Tapi kalau untuk nikah belum kayaknya. Enggak, saya belum tanya itu ya. Selesaikan dulu kuliahnya saya tahu tujuan Bu Hani kayaknya akan ke situ pertanyaannya. Enggak lah, saya akan tanya maksudnya ini juga bisa untuk memotivasi adik-adik di sana gitu. Artinya dengan usaha yang cukup keras, kemudian rasa ingin tahu yang cukup tinggi, ternyata juga ada hasilnya. Iya, gitu. pasti ada lah hasilnya. Jadi tetap harus melalui proses ya. Tadi juga diceritakan tuh Rahmani bahwa pernah juga dia mengalami duka. Iya. Bahwasanya apa tadi perangkatnya sampai 20 perangkat rusak. Bayangkan tuh kalau dia tidak kuat motivasinya tuh pasti dia akan down dan akan meratapi kenapa ini. Iya sedih itu pasti ada lah, cuman jangan berlarut-larut gitu. Jangan berlarut-larut. Kalau kita bicara project, kok saya ada pertanyaan lagi ya? Ntar, setiap bulan ada? Setiap bulan pasti ada. Setiap bulan ada lah, entah apa itu yang dikerjakan pasti ada. Pasti ada ya. Kalau keluar kota? Kalau keluar kota project yang belum tentu. Luar kota gitu. Belum tentu ada kalau itu. Tapi yang dalam kota ada dalam ya? Kota ada. Jadi makanya termasuk kita mau potes kemarin juga agak susah tuh. Giliran saya bisa, dia nggak bisa. Giliran dia bisa, saya nggak bisa. Udah kita nih kayak sibuk banget. Kayak padahal nggak sibuk-sibuk juga. Oke Rahmani, mungkin itu saja yang saya tanyakan hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita. Saya yang terima kasih banyak. Terima kasih loh sudah berbagi cerita gimana melewati masa pandemi ini dengan eksistensinya. Rahmani boleh deh promo usahanya apa? Promo usaha? Iya nama usahanya atau ada IG yang bisa dilihat teman-teman, ada website atau ada apa? Jadi biar
yang di luar sana tuh bisa tahu oh usaha Rahman itu ini gitu. Usaha saya di bidang telekomunikasi. Kalau ada yang butuh nih, kalau lah. ada yang butuh jasa internet, mungkin ada yang instansi, mungkin sekolah ini mungkin siapa tahu ya kan. Kita ada yang dibajaknya ditawarinnya. Siapa tahu ada yang butuh instansi, mungkin corporate atau gimana gitu, CCTV atau segala macam, ya bisa lah hubungin PT NCS Cipta Solutes. Tuh NCS Cipta Solutes ya. Tuh dia memberikan solusi gitu. Ntar mungkin bisa ya sama teman-teman ya dicantumin nama IG-nya juga ya. IG-nya boleh. Atau nomor telepon atau apa nama perusahaannya, boleh lah semuanya dicantumin ntar ya. Biar lebih. Mungkin ada yang bisa bertanya-tanya, mungkin ada kelas, saya terbuka aja sih orangnya. Karena kan sekarang ini kan termasuk semua mobilitas banyak yang dilakukan dari rumah ya. Jadi mungkin siapa tahu memerlukan gitu ya bantuan dari PT NCS nih yang bisa memberikan solusi. Oke, Rahmani terima kasih telah hadir dan juga memberikan beberapa motivasi untuk adik-adik, untuk teman-teman, untuk semuanya deh yang dengerin kita di podcast SMKTI Erlangga. Terima kasih ya yang terus setia bersama kita di podcast SMKTI Erlangga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sudah kayak youtuber yang lain gitu ya. Kayaknya cocok sih Bu. Cocok ya, oke. Makasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.